Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Fazria dari Manajemen Pendidikan A 2014. Saya akan menampilkan bagaimana melakukan analisis kohort. Analisis kohort digunakan untuk menggambarkan arus siswa dalam suatu sistem pendidikan, yaitu mulai siswa masuk hingga lulus. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan kohort ialah data siswa SD selama 6 tahun yang terdiri dari siswa baru, siswa seluruhnya, siswa naik tingkat, siswa tinggal kelas, siswa putus sekolah, hingga siswa tamat atau lulus. Berikut kita lanjut ke bagan kohort. Untuk melakukan bagan kohort, yang pertama adalah menyediakan template. Di sini sudah disajikan template kohort angka nominal siswa SD dengan rumus yang sudah tersedia. Di sini juga ada keterangannya bahwa warna abu-abu menunjukkan siswa baru, warna biru menunjukkan jumlah seluruh siswa, warna merah muda menunjukkan siswa drop out, dan warna kuning menunjukkan siswa tinggal kelas, dan warna hijau menunjukkan siswa naik kelas. Kita akan mulai masukkan data pada tahun 2008 untuk siswa baru ialah 2.985, siswa seluruhnya adalah 3.553, siswa tinggal kelas adalah 560, dan siswa naik kelas adalah 2.869. Dan di sini akan otomatis muncul siswa drop out yaitu 124 dengan rumus ialah jumlah seluruh siswa dikurang jumlah siswa tinggal kelas dikurang jumlah siswa naik tingkat. Datanya akan sama dengan data yang sudah disiapkan yaitu 124 jumlah siswa putus sekolah. Selanjutnya pada tahun 2 sama kita masukkan lagi datanya. Siswa seluruhnya ialah 3.067, siswa tinggal kelas adalah 385, dan siswa naik tingkat adalah 2.542. Dan di sini otomatis siswa drop out ialah 140 sama dengan data yang sudah disajikan. Begitupun untuk tahun selanjutnya, jumlah siswa baru pada tahun 2009 ialah 3.446, jumlah siswa tinggal kelas pada tahun 2009 adalah 590, dan jumlah siswa naik tingkat pada tahun 2009 adalah 3.363. Di sini sudah otomatis jumlah seluruh siswa pada tingkat pertama dan siswa drop out pada tingkat pertama tahun 2009 sudah muncul otomatis karena sudah terformat dengan rumus. Rumus pada jumlah siswa seluruhnya pada tingkat 1 tahun 2009 ialah jumlah siswa baru ditambah dengan siswa tinggal kelas pada tahun 2008 tingkat pertama. Begitupun seterusnya hingga pengerjaan selesai, maka tampilan kohort adalah seperti ini. Bisa kita lihat, teman-teman. Setelah kita melakukan kohort angka nominal, ada lagi kohort persentase. Kohort persentase ini untuk melihat berapa persen siswa naik, siswa lulus, siswa tinggal kelas, dan siswa yang drop out. Kohort persentase berfungsi untuk menganalisis masalah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut sudah tersajikan template kohort angka persentase. Di sini yang berbeda ialah adanya kolom coklat. Kolom coklat ini menandakan persentase dari setiap bagian data siswa. Kita mulai. Rumusnya adalah untuk persentase siswa naik tingkat yaitu siswa naik tingkat dibagi siswa seluruhnya dikali 100%. Untuk siswa tinggal kelas yaitu siswa tinggal kelas dibagi siswa seluruhnya dikali 100%.
Siswa putus sekolah adalah siswa putus sekolah dibagi siswa seluruhnya dikali 100%, dan untuk siswa lulus ialah siswa lulus dibagi siswa seluruhnya dikali 100%. Baik, kita mulai untuk pengerjaannya. Persentase siswa dropout adalah jumlah siswa dropout dibagi dengan jumlah siswa seluruhnya dikali 100. Maka hasilnya adalah 3,49%. Kenapa dikali 100? Karena bagian ini adalah dalam persentase. Selanjutnya, untuk persentase siswa naik tingkat ialah jumlah seluruh siswa naik tingkat dibagi dengan jumlah seluruh siswa dikali 100. Hasilnya 80,75%. Dan untuk siswa tinggal kelas ialah siswa tinggal kelas dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100. Hasilnya adalah 15,76%. Persentase siswa dropout, persentase siswa naik tingkat, dan persentase siswa tinggal kelas jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 100%. Kohort persentase ini seperti yang tadi saya jelaskan berguna untuk menganalisis masalah pada suatu jenjang pendidikan. Jika persentase dropout dan tinggal kelas tinggi, maka teridentifikasi bahwa ada permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Berikut akan saya tampilkan persentase kohort nominal yang sudah lengkap. Bisa teman lihat persentasenya dari setiap tahun di setiap jenjang. Setelah melakukan persentase kohort angka nominal, maka yang dilakukan adalah efisiensi nominal. Efisiensi teman-teman berasal dari kata hemat. Nah, efisiensi nominal pada penyelenggaraan pendidikan berarti penghematan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Ada 4 langkah pengerjaan dalam efisiensi nominal. Teman-teman bisa lihat ada rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga, dan rumus keempat yang terakhir. Untuk yang pertama, rumusnya ini. Kita bisa mulai pengerjaan di tabel ini. Untuk rumus pertama, N1 sama dengan jumlah siswa tingkat 2 tahun 2009 dibagi dengan jumlah siswa tingkat pertama tahun 2008, hasilnya 0,9158764. Dan untuk N2 sama, yaitu jumlah siswa tingkat 3 tahun 2010 dibagi dengan jumlah siswa tingkat 2 tahun 2009. Hasilnya adalah 0,94345451. Di sini teman-teman bisa lihat otomatis muncul kolom B untuk koefisien melanjutkan. Rumusnya ini adalah untuk B2 ialah B1 dikali dengan N2. Begitupun selanjutnya untuk B3 ialah N2 B2 dikali N3. Berikut saya tampilkan pekerjaan rumus pertama yang sudah selesai. Mulai dari N1 sampai N6 dan B1 hingga B6. Setelah melakukan rumus pertama, kita lanjut ke rumus kedua. Rumus kedua itu adalah mencari P. P itu adalah 1 ditambah B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5. Maka hasilnya adalah 5,09823. Setelah mengerjakan P, lanjut ke rumus 3, yaitu mencari L, di mana rumusnya adalah N1 dikali N2 dikali M3 dikali M4 dikali N5 dan dikali N6, dan hasilnya adalah
0,665916. Setelah rumus 3 selesai, kita masuk ke rumus keempat, yaitu H sama dengan P dibagi L. P 5,09 dibagi dengan L 0,66. Hasilnya adalah 7,65559 atau bisa kita bulatkan menjadi 7,7. Ini berarti menandakan bahwa rata-rata jumlah tahun ajaran yang diberikan untuk menghasilkan satu lulusan adalah 7,7 tahun. Idealnya, untuk jenjang SD, rata-rata jumlah tahun ajaran yang diberikan untuk menghasilkan satu lulusan adalah 6 tahun. Ketika menghasilkan satu lulusan lebih dari 8 tahun atau bahkan 9 tahun, itu menandakan ada permasalahan pada penyelenggaraan pendidikan di jenjang tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai analisis kohort nominal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.